Gani dan tiga temannya suka dugem sampai tengah malam, dan mereka biasa pulang sambil setengah mabuk. Dalam perjalanan pulang, mereka biasa melewati jalanan yang sunyi, agar tidak sampai tertangkap polisi gara-gara mengemudi sambil mabuk. Tapi belakangan yang mereka temui bukan polisi, melainkan sesosok iblis mengerikan yang tiba-tiba muncul dari kedalaman tanah, dan mengamuk serta menghancurkan mobil yang mereka kendarai. Gani dan teman-temannya mengalami luka berat akibat amukan iblis di tengah malam itu, dan inilah kisah selengkapnya. Gani berteman akrab dengan tiga orang, yaitu Rio, Bobby, dan Iska. Mereka kuliah di kampus yang sama, dan kebetulan rumah mereka juga berdekatan. Mereka pun biasa ketemu, nongkrong bareng, dan sering dugem di malam minggu. Biasanya, mereka baru pulang dugem saat tengah malam, dan dalam kondisi mabuk atau setengah mabuk. Mengendarai mobil dalam kondisi mabuk bisa berbahaya, dan mereka tahu risikonya. Karena itu, setiap kali pulang dugem, mereka sengaja menghindar dari jalan raya, dan memilih lewat jalanan sunyi yang kanan-kirinya diapit persawahan. Menurut mereka, itu lebih aman. Kalaupun terjadi kecelakaan, kemungkinan yang terjadi adalah mobil mereka terperosok ke sawah, dan tidak sampai menimbulkan korban pada pihak lain. Beda kalau lewat jalan raya, mereka bisa tanpa sengaja menabrak pengendara lain, atau menabrak toko, atau tertangkap polisi yang sedang patroli, dan urusannya bisa panjang. Suatu malam minggu, Gani dan tiga temannya berangkat dugem seperti biasa. Seperti biasa pula, mereka menggunakan mobil Gani yang menurut mereka paling keren. Gani pun mengendarai mobilnya menuju klub malam langganan, kemudian mereka menikmati malam panjang di sana. Gani selalu mengingatkan dirinya sendiri agar jangan sampai terlalu mabuk, karena dia akan mengendarai mobil untuk pulang. Setidaknya, dia berusaha masih setengah sadar agar bisa mengenali jalan pulang dan mampu mengendarai mobil dengan baik. Selama ini, dia dan teman-temannya selalu selamat setiap kali pulang dugem karena Gani konsisten dengan hal itu, yaitu menjaga dirinya agar jangan sampai kehilangan kesadaran sepenuhnya gara-gara mabuk. Tengah malam, Gani mengingatkan teman-temannya untuk pulang. Di tengah kelab malam yang ingar-bingar, Gani menunjuk-nunjuk jam di tangannya, memberi isyarat pada teman-temannya kalau mereka sudah waktunya pulang. Malam itu, Gani mendapati Bobby dan Rio sudah sangat mabuk, sementara Iska masih sadar. Jadi, Gani dan Iska pun memapah dua teman mereka, meninggalkan klub malam, dan menuju mobil mereka di tempat parkir. Gani dan Iska mendudukan Bobby dan Rio di jok tengah mobil, sementara Iska duduk di jok depan, di samping Gani yang menyetir. Mobil itu pun melaju perlahan meninggalkan klub malam. Seperti biasa, Gani sengaja memilih lewat jalanan yang sepi, dan menghindari jalan raya. Ada jalan yang tidak terlalu ramai di samping klub malam, dan Gani melewati jalan itu, yang kemudian tembus ke jalanan panjang dan sepi menuju rumahnya. Jalan panjang dan sepi itu diapit persawahan di kanan kirinya, sehingga di sana juga gelap, tidak ada lampu penerangan. Sepanjang perjalanan, Gani hanya bisa mengandalkan lampu mobilnya. Kadang-kadang, saat melewati jalan yang gelap itu, ada orang naik sepeda, dan Gani sengaja mengerjai orang itu dengan cara mematikan lampu mobilnya, hingga orang yang naik sepeda itu terjebak dalam kegelapan. Gani dan teman-temannya lalu tertawa-tawa, kemudian Gani kembali menyalakan lampu mobilnya lagi. Malam itu, ketika mobil yang mereka tumpangi mulai melewati jalanan panjang yang gelap tersebut, Gani beberapa kali menyalakan lampu jauh, untuk memastikan jalanan di depan benar-benar kosong. Biasanya memang jalanan itu kosong, dalam arti tidak ada pengendara lain, karena memang sudah tengah malam, dan jalanan itu gelap sehingga jarang yang tertarik lewat sana. Namun, malam itu Gani mendapati ada seseorang naik sepeda, sedang melaju di jalanan tersebut. Semula, jarak mobilnya dengan orang bersepeda itu lumayan jauh, tapi sesaat kemudian jarak mereka sudah dekat. Lampu mobil Gani pun membantu pesepeda itu untuk melihat jalanan di depannya. Namun seperti biasa,
Gani iseng mengerjai pesepeda itu dengan mematikan lampu mobilnya. Sesaat kemudian, Gani kembali menyalakan lampu mobilnya, dan berpikir ia akan mendapati pesepeda tadi terperosok ke sawah atau terjatuh di jalan. Tapi yang ia dapati benar-benar di luar dugaan. Begitu lampu mobilnya kembali menyala, Gani menyaksikan di depannya ada sesosok makhluk besar mengerikan, dengan 2 tanduk panjang di kepalanya. Makhluk itu sepertinya keluar dari kedalaman tanah, hingga yang terlihat dari mobil hanya setengah badannya. Gani mengerem mobilnya, sambil mengira ia sedang berhalusinasi. Tapi Iska yang duduk di sampingnya juga menyaksikan makhluk mengerikan itu di depan mobil mereka. Iska berseru ketakutan, "Itu iblis!" Makhluk yang ada di depan mereka memang menyerupai sosok iblis yang biasa mereka dengar. Wujudnya mengerikan, dengan 2 tanduk panjang yang sama mengerikan. Dan iblis itu sekarang tampak naik dari kedalaman tanah. Iska dan Gani sama-sama ketakutan. Sementara Rio dan Bobby yang duduk di jok tengah tiba-tiba seperti tersadar dari mabuknya, dan mereka sama-sama ketakutan. Lampu mobil masih menyala, sementara makhluk mengerikan yang muncul dari kedalaman tanah itu sekarang telah keluar sepenuhnya, dan kini berdiri di depan mobil dengan sikap menantang. Gani dan Iska kebingungan campur takut menyaksikan sosok di depan mereka, sementara Bobby dan Rio berteriak-teriak agar Gani menabrak makhluk mengerikan itu. Karena tidak yakin apa yang harus dilakukan, Gani lalu mematuhi permintaan Bobby dan Rio. Ia lalu menginjak gas, dan mobil pun seketika melaju ke arah makhluk bertanduk mengerikan di depan, bersiap menabraknya. Namun, begitu mobil Gani siap menghantam, makhluk mengerikan itu memukul bagian depan mobil dengan keras, dan detik itu pula Gani serta teman-temannya merasakan mobil mereka melayang ke udara. Mobil itu lalu menghantam pinggir jalan dalam kondisi terbalik, dan Gani serta teman-temannya terperangkap di dalamnya. Mereka masih sadar, dan lampu mobil yang masih menyala menerangi tempat itu. Gani dan teman-temannya menyaksikan makhluk bertanduk mengerikan itu melangkah mendekati mobil mereka yang kini terbalik. Bobby dan Rio berteriak-teriak panik, sementara Iska seperti orang shock, dan Gani tidak tahu apa yang harus dilakukan. Langkah makhluk itu sampai di dekat mobil Gani, lalu kakinya menendang mobil itu dengan keras. Sekali lagi Gani dan teman-temannya merasa melayang di dalam mobil, sampai kemudian mobil mereka menghantam tanah persawahan dengan keras. Setelah itu semuanya gelap, Gani dan teman-temannya pingsan. Ketika kemudian tersadar dari pingsan, Gani dan teman-temannya mendapati diri mereka terbaring di rumah sakit, dalam satu ruangan yang sama, dengan aneka perban di berbagai bagian tubuh. Kepala Gani dan Iska terbebat perban, begitu pula lengan mereka. Sementara Bobby dan Rio sepertinya mengalami patah tulang. Tangan Bobby terlihat dipasangi gips, sementara kaki Rio mendapat gips yang sama. Menurut keluarga mereka yang datang menjenguk, mereka ditemukan para petani. Pagi hari, para petani yang akan menggarap sawah terkejut mendapati sebuah mobil tampak ringsek di tengah persawahan. Mereka lalu mengeluarkan para korban yang pingsan dari dalam mobil, dan menghubungi polisi serta ambulans, yang lalu membawa mereka ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Ada polisi yang datang ke rumah sakit, menanyakan pada Gani dan teman-temannya mengenai apa yang mereka alami, dan Gani serta teman-temannya mengatakan kalau mereka dihadang iblis di tengah jalan, lalu iblis itu melemparkan mobil mereka. Polisi yang mendapat keterangan itu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Polisi itu sepertinya lebih percaya kalau Gani dan teman-temannya mengalami kecelakaan di jalan karena mengemudi dalam kondisi mabuk. Tapi ada hal aneh yang masih membingungkan dari kasus ini, yaitu munculnya sebuah lubang di tengah jalan, dan tidak ada yang tahu itu lubang apa. Lubang itu sebelumnya tidak ada, dan retakan di permukaan lubang seperti menunjukkan kalau sesuatu telah keluar dari dalam tanah. Meski tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang telah keluar dari sana. Menurut Gani dan teman-temannya, ada iblis yang telah keluar dari lubang di tanah itu. Tapi tidak ada orang yang percaya. Jangan lupa like, komen,
share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.